Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Sekarang kakak akan bercerita, dengarkan baik-baik ya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, sekarang adik-adik bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Di sini sudah ada 5 bagian tubuh merpati. Yang pertama ada paruh, yang kedua ada sayap, yang ketiga ada ekor, yang keempat ada cakar, dan yang kelima ada mata. Mari kita cari tahu mengenai fungsinya. Yang pertama, bagian tubuh paruh. Paruh memiliki fungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, bagian tubuh sayap untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, bagian tubuh ekor. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat, bagian tubuh cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Dan yang terakhir, bagian tubuh mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, sekarang kakak ingin bertanya pada adik-adik, apa sih dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik loh adik-adik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita baca cerita ini bersama-sama ya adik-adik. Judulnya Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau.
Selanjutnya, tugas hari ini adik-adik menuliskan pendapat mengenai alasan beberapa orang berburu hewan liar di hutan. Yang pertama, dijadikan sebagai pakaian, yang kedua, pemburu, dan yang ketiga, kegiatan upacara adat. Pertanyaan yang pertama, setujukah adik-adik dengan alasan tersebut? Jelaskan. Lalu, pertanyaan yang kedua, apa dampak bagi lingkungan dari beberapa alasan tersebut? Yang ketiga, apa dampak bagi orang lain? Yang keempat, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Yang kelima, tulislah saranmu mengenai beberapa alasan tersebut. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.